Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir, dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkanlah saya Gumelar Turmuzi dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Strategi dan tantangan remaja terhadap minat baca Al-Quran pada masa pandemi. Membaca Al-Quran merupakan suatu hal yang penting bagi umat Islam. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan nilai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika cara membacanya benar serta mengikuti kaidah bacaan dan hukum tajwid dalam penerapannya. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan hujjah atau dalil bagi Muhammad SAW sebagai undang-undang bagi kehidupan manusia serta undang-undang bagi kehidupan. Al-Quran menjadi hidayah bagi setiap orang Islam yang menjadikan sebagai pedoman hidup. Al-Quran tersusun di antara dua mushaf yang mulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Banyak dari kalangan umat Islam yang berlomba-lomba dalam membaca dan mempelajari isi kandungan dalam Al-Quran, mulai dari santri pondok pesantren, santri TPA, dan kalangan umum lainnya. Namun banyak pula faktor dalam kehidupan seseorang yang membuat minat membaca Al-Quran di masyarakat Indonesia yang semakin turun, terutama pada saat ini dalam keadaan pandemi dan harus belajar daring di rumah. Dan dengan adanya arus perkembangan zaman di mana seseorang dapat dimanjakan dengan adanya kecanggihan teknologi. Dalam menyikapi hal tersebut, peran seorang ulama sangatlah diperlukan. Hal ini berguna untuk memberikan arahan serta ajaran kepada masyarakat umum dan terutama bagi remaja yang sedang dalam pembelajaran daring, agar senantiasa menyadari serta memiliki rasa cinta dalam hati untuk membaca Al-Quran, terutama tentang pentingnya membaca serta mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslim. Seorang ulama yang merupakan seorang yang mengajak dalam berbuat kebaikan serta memberikan dorongan kepada orang lain untuk menjalani syariat Islam serta menjauhi kemungkaran. Untuk menjadi seorang ulama sangat dibutuhkan ilmu yang benar-benar mumpuni untuk diterapkan kepada masyarakat. Saat ini banyak jenis pendidikan Islam yang disuguhkan pada masyarakat Indonesia dari usia dini hingga pada kalangan orang tua, antara lain yaitu dengan adanya tempat pendidikan berbasis Islam tertentu saja diharapkan agar dapat memberikan wadah dalam mencari ilmu, wawasan, serta manfaat bagi masyarakat setempat. Namun dengan banyaknya tempat-tempat yang menjadi sarana menyebarluaskan ilmu ajaran Islam tersebut, tetap saja masih ada orang-orang, apalagi remaja, yang lebih menyenangi bermain game dan belum menyadari tentang pentingnya membaca atau mempelajari Al-Quran. Bahkan ada pula yang luput dari adanya pendidikan tersebut yang diantaranya disebabkan karena hambatan material, rasa malas, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memberikan pendidikan terhadap seorang anak. Pada akhirnya, ketika seorang
menyadari tentang pentingnya mengaji setelah dia tua, kesempatan untuk belajar pun seolah semakin sulit untuk dijalani. Dalam menangani hal tersebut, seorang ulama membutuhkan strategi komunikasi dalam menjalankan ajarannya. Adanya strategi dapat mempermudah seseorang ulama dalam mencapai tujuannya, seperti halnya dalam menambahkan minat baca Al-Quran dan menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya membaca Al-Quran. Belajar mengaji penting dipelajari, tidak hanya ketika seseorang masih kecil saja, namun belajar mengaji juga penting dipelajari bagi kalangan remaja sampai orang tua. Hal ini bertujuan agar dapat membuat pembaca Al-Quran mengerti serta memahami kaidah serta tata cara baca Al-Quran yang benar. Dengan ilmu-ilmu yang dapat diajarkan seorang ustadz, diharapkan masyarakat mampu menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Strategi sangatlah diperlukan demi dapat mencapai kesuksesan dalam berdakwah. Strategi menjadi salah satu kunci penting demi mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga semakin baik strategi yang dapat digunakan oleh seorang ulama, maka tingkat keberhasilan dakwah yang dilakukan akan semakin besar. Dan tentunya sosialisasi dengan masyarakat remaja pun harus dapat dilakukan dengan baik dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Komunikasi menjadi jembatan utama yang digunakan sebagai proses penyampaian pikiran yang dapat berupa gagasan, pendapat, maupun informasi. Peran komunikasi juga sangatlah diperlukan dalam mensukseskan tujuan dakwah. Komunikasi menjadi kebutuhan vital bagi manusia yang saling berinteraksi dengan mempermudah manusia untuk saling memahami satu sama lain. Selain untuk mendekatkan diri terhadap seorang remaja dengan jalinan komunikasi yang baik, ulama dapat mempelajari serta menilai aspek-aspek yang menjadi kendala pada remaja. Seorang ustadz yang ada pada lingkungan itu sendiri juga dapat mempengaruhi pola pikir remaja serta memberikan dorongan dan keyakinan kepada masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jalinan komunikasi dan hubungan sosial yang baik terhadap remaja akan menjadi target dalam berdakwah. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai faktor hambatan yang mereka alami dalam menempuh pendidikan agama pada masanya. Oleh sebab itu, meningkatkan minat baca Al-Quran menjadi sangatlah penting walaupun seseorang telah menginjak usia tua. Demi menyadari pentingnya membaca Al-Quran, tentu saja sangat penting juga untuk masyarakat dalam mempelajari kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Hal ini dapat dipelajari seseorang dengan sendirinya atau tanpa guru, karena pada dasarnya dalam mempelajari cara membaca Al-Quran dibutuhkanlah seorang guru yang telah mumpuni dalam menerapkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Belajar merupakan hal yang penting demi meningkatkan ilmu, wawasan, serta dalam meningkatkan pengetahuan dalam diri remaja. Hal tersebut akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki ilmu, wawasan, mereka akan dapat menjalankan suatu kegiatan keagamaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Seperti halnya dalam membaca Al-Quran, menjalankan sholat wajib, dan lain sebagainya. Adanya ilmu serta wawasan dapat menjadi pegangan serta arahan terhadap seseorang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama sangat penting diberikan terhadap seorang anak dari usia dini, namun bukan berarti dalam masa tua seseorang belajar menjadi tidak penting lagi untuk dilakukan. Akan lebih disayangkan jika di dalam kehidupan yang masih dimiliki seseorang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, adanya peran seorang ulama dalam meningkatkan minat baca Al-Quran dapat menjadi suatu kesempatan emas teruntuk kalangan orang tua dalam mempelajari Al-Quran. Dari pembelajaran Al-Quran yang ada, maka diharapkan akan lebih banyak lagi kalangan masyarakat yang sadar akan pentingnya belajar Al-Quran, serta dapat meningkatkan semangat masyarakat ataupun remaja dalam mempelajari dan mengamalkan bacaan Al-Quran.
Baik, dari sini saya simpulkan, membaca Al-Quran merupakan suatu hal yang penting bagi umat Islam. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan nilai ibadah dan diberikannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cara membacanya benar serta mengikuti kaidah bacaan dan hukum tajwid dalam penerapannya. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan hujah atau dalil bagi Muhammad SAW sebagai undang-undang bagi kehidupan manusia serta undang-undang bagi kehidupan. Namun banyak faktor dalam kehidupan seseorang yang membuat minat baca Al-Quran di masyarakat Indonesia yang semakin turun, terutama oleh adanya arus perkembangan zaman, di mana seseorang dapat dimanjakan dengan adanya kecanggihan teknologi. Dalam menyikapi hal tersebut, peran seseorang ulama sangatlah diperlukan. Hal ini berguna untuk memberikan arahan serta ajaran kepada masyarakat umum agar senantiasa menyadari serta memiliki rasa cinta dalam hati untuk membaca Al-Quran, terutama tentang pentingnya membaca serta mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslim. Saat ini banyak jenis pendidikan Islam yang disuguhkan pada masyarakat Indonesia dari usia dini hingga pada kalangan orang tua. Namun dengan banyaknya tempat-tempat yang menjadi sarana menyebarluaskan ilmu ajaran Islam tersebut, tetap saja masih ada orang-orang yang belum menyadari tentang pentingnya membaca atau mempelajari Al-Quran. Bahkan ada pula yang luput dari adanya pendidikan tersebut, yang diantaranya disebabkan karena hambatan-hambatan material, rasa malas, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat, terutama pada remaja, yang dalam memberikan pendidikan terhadap seseorang. Pada akhirnya ketika seseorang menyadari tentang pentingnya mengaji, kesempatan untuk belajar pun seolah semakin sulit untuk dijalani. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.